Nah, jadi apa? Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha, di samping beliau sebagai istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana beliau anak daripada Khuwailid bin Abdul Uzza bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asadiyah. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi pada Qusay yang telah menyatukan kabilah-kabilah Quraisy. Sedangkan ibu beliau adalah Fatimah anak Zaidah bin Al-Asam dari Bani Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Alangkah mulianya nasab Khadijah, Sayyidatina Khadijah yang bertemu dengan nasab Nabi semulia habaib. Keturunan Sidin ini ternyata nyambung pada Tuan Sidin yang kelima, yakni Qusay. Itu ngaran nyambung ke atas. Bahasa kita ibarat kawin itu sepupu aja, cuma sepupu nang keberapa gitu. Ya subhanallah. Nasab Sidin ini untungnya, ya kan? Nah, kita kok nasab kita sampai ke mana aja? Iya kan? Nasab kita nih, ya kan paling berapa sampai datu, ke atas pada datu itu apa bahasa kitanya? Abah, Kai, datu, apa lagi ke Memel bahasa kitanya? Munin. Cicit ke bawah. Cicit. Kalau ke bawah itu kak anak, cucu, cicit, cuit, gemit. Gemit ke bawah. Ke bawah pada gemit ke tahulan. Itu waktu belajar paraid dari. Yang atasnya ada tahulan. Gemit. Gemat. Ya kan? Kalau ke atas kan abah, kai, datu, munin, waring, lain murim kan ya. Ada kata sagina kita kada hafal gitu. Nah kita ini apa? Paling dengan nasab yang kesekian sudah lepas ke kita, ya kan? Ya subhanallah. Nasabnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nasabnya Ummul Mukminin bertemu dengan nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjagakan kesucian nasab Ummul Mukminin dari keturunan tradisi jahiliyah dan melindungi kemuliaan seorang pemimpin kaum wanita dan menjaganya dari ujian dan cobaan dengan pertolongan serta perlindungannya yang kuat. Oleh karenanya beliau digelar dengan As-Sayyidah Tahirah, artinya pemimpin kaum perempuan yang suci. Alangkah agungnya karunia yang sangat besar ini sehingga terkenal dengan sebutan Al-Kubra. Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha dilahirkan sebelum kelahiran Nabi 15 tahun. Dan beliau dibesarkan di lingkungan rumah tangga yang suci dan damai, sehingga Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah menjadi perempuan yang sempurna budi pekerti dan ilmunya dan kecantikannya dan kelebihannya. Jadi sempurna segala-galanya itu karena lingkungan satu sisinya. Karena lingkungan ini penting. Ya kan, untuk menjadikan seseorang itu baik, lihat dulu lingkungannya. Apabila lingkungannya baik, insya Allah baik. Apabila lingkungannya ada baik, berat untuk menjadi orang baik. Nah, oleh karena itu lingkungan kita nih beribadah nyaman apabila lingkungannya itu nyaman. Contoh orang di Makkah, kenapa orang di Makkah tarawihnya sejus semalaman, sanggup aja berdiri di sana? Lingkungan orang beribadah. Kita di sini 23 rakaat aja nampak piu imamnya tuh nangkat bertuah nih lah lagi. Iya ada berang juga. Bahkan ada berang juga. Berapa rakaat? Malam pertama banyak, malam kedua banyak, ketiga banyak sampai separuh. Nah naik ke atas berkurang dah. Ya, belum sampai babak semifinal kan. Hanya babak penyisihan banyak kuburan dah. Penyisihan. Belum ke final tuh udah orang-orang yang kuat aja lagi. Ya kan? Nah, kenapa? Karena satu sisi lingkungan. Karena apabila lingkungan mendukung, lingkungan orang ibadah, nang asalnya kuliah sedikit empat. Ya kan? Ada yang ini karena lingkungan kada mendukung, nang kuliah udah sahabat tambah kuliah. Di situ kada ada orang nuntut ilmu. Ya kan? Maka kayak apa anak masjid orang menuntut ilmu kadada. Ya kan? Dan oleh karena itu apa? Masjid itu, ulun ingat, masjid itu laksana pabrik benih. Majelis ilmu itu orang bahuma. Jangan harap masjid orang bahuma kadada. Di mana orang anak pabrik? Namanya nang di pabrik. Amun benihnya kadada.
Kenapa? Karena orang mengamalkan ilmu pengetahuan itu ya di masjid. Masjid kenapa makin banyak kosong? Langgar kenapa banyak kosong? Ini problem. Apabila peringatan Maulid, Isra Mi'raj, panitia itu apa? Satu di antaranya kebanyakan pesan-pesan lawan apa? Tuan guru atau ustadz memisiakan acara, satu di antaranya guru aja singgung akan dan masalah langgar masjid negara burang. Itu problem. Itu setiap bukan itu. Nah kan kita, berarti kan lingkungan tadi kan. Lalu umpatan. Kenapa? Karena lingkungan. Ummul Mukminin kenapa beliau menjadi orang yang sempurna budi pekerti? Kenapa? Karena lingkungan di dalam rumah tangga sih dia mendukung. Artinya apa? Orang-orang dalam rumah tangga itu mengapa? Mencontohkan lawan si anak itu tadi. Lagi, ini kayak apa? Hendak orang masjid, anak nang disuruh. Sudah nggak ada tulak. Bahasa kita kadang sebagai uswah, kadang sebagai contoh. Anak disuruh, toh langgar itu hai, ke masjid itu hai. Abah berkirim kopiah benar itu hai. Berkirim kopiah, mbah sujud, mbah keramai gugur kopiah. Mbah tuntung ditakuni. Kenapa tuh? Hikam kan ada kata besi kopiah nang sadang. Ada ay mana aja. Kenapa makan nang ada sadang di kepala hikam? Abah berkirim. Akan jujur ya. Tuh orang kayak si Idris, jujur orangnya. Iya kan? Kenapa? Abah berkirim kopiah wara. Sama anak kayak bebinian. Nyuruh anak berjilbab. Seorang belahai. Lain. Seorang jereban bahaya bang. Ada nggak itu kepemimpinan? Anak sekolah TK, anak di berjilbab ketika Al-Quran, nang mantar. Mah pakai daster, nangan hadap pulang rambut baurai, maju pada sukan lagu lawan anak. Baunya aja kamu bakal. Kuning nggak pulang rambut leh. Kuning keparak dah gugur. Ripuk dah kuning. Masak dah parah. Ya kan banyak dah kayak gitu. Terkadang apa? Kada supan lawan anak. Artinya uswahnya, contohnya di mana? Uswahnya tuh nah. Contohnya tuh di mana? Lawan anak. Nyuruh anak berjilbab, seorang mah ya bang. Nyuruh anak ke masjid, seorang kada. Nah jadi lingkungan rumah tangga. Jadi yuk, untung aja apa bahasa kita tuh anak-anak kita bila kemana-mana atau anak ke pengajian kah, bawa dikiran, bawa, ya kah? Yang mau ke masjid kita dampingi, jangan juga dilepas, mengganggu orang pulang. Lepasin haram bukannya. Amun kayak di masjid di Padan Arom tuh tulisan tuh, bagi yang membawa anak mohon didampingi. Kenapa? Ya bisa kayak itu tadi, kayak di keramai, bisa buka hadiah. Kenapa kayaknya bagi ya? Nah itu kan kada bagus ya. Amun bagi ya kan karena bahasa kitanya kada menjadikan contoh juga, ya kah? Nah kayak pikiran bagus bawa hilalah Jumat. Lalu tahunya gawian abah lawan mama bagi keramai. Abah lawan mama ini dulu apabila hari Jumat habis asar pasti ke jauh ya kah? Kada bisa abah lawan mama ini tasbih pikai. Anak kita itu bahasanya apa? Kameranya ini kuat sekian megapiksel. Habis itu apa disimpannya pulang nih di dalam hatinya. Filenya kadang pernah masuk virus terkecuali mati. Ingatnya, lagi anum tuh ingat. Halus tuh ingat dia. Merakamnya kuat. Oleh karena itu kita nuntut ilmu pun lagi halus dan kuat. Yang sudah Tuhan ya tadi Pak. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Mau telinga kiri, masuk ke keluar kiri, ada lewat dikit. Ini menjual sama sekali. Menjual, cuma ya alhamdulillah tetap kita usaha ikhtiar kita duduk di majelis ilmu. Kadang juga kita putus asa, jar ustaz semalamnya mesti telinga kanan keluar telinga kanan. Mungkin itu aja percuma ya aku duduk juga. Nah ada tetap aja kita artinya apa bahasanya ketika kita anak-anak itu
rakaman kita ini kuat. Istilah orang Bahari apa? Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Kalau harga Ngantuk aku jaga paman. At-ta'allumu fis sighar kan-naqshi 'alal hajar, wat-ta'allumu fil kibar kan-naqshi 'alal ma'. Belajar di waktu kecil laksana mengukir di atas batu. Artinya kalau sudah mengukir di atas batu itu kadang akan pernah hilang, terkecuali batunya itu yang hancur. Kecuali mati, hanya hilang. Apabila dan belajar di waktu besar itu laksana mengukir di atas air. Belum lagi tak angkat ukirannya nyambung dehnya. Bahasa kita apa? Mudah hilang. Memorinya hibah. Nah, bisa lunjur atau kalau lain. Memori hibah. isok Papua. Ya kan kayak itu tak. Jangan dipikirkan. Namun kita sebagai orang dewasa, orang tua bahasa kitanya tetap kita napa mengharap rahmat Allah Ta'ala. Bukan berarti kita putus asa, bukan mungkin juajar Allah Ta'ala menghafalkan biar tuhuk menghafal, tetap baik ada apa. Jangan juga putus asa kita, tetap aja berharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah jadi apa? Anak-anak kita itu lingkungan, iya kah? Apabila lingkungannya baik, insya Allah anak kita baik. Lingkungannya kada baik, insya Allah berat untuk menjadi orang yang baik. Itulah Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau itu dibesarkan di rumah tangga, di lingkungan rumah tangga yang suci dan damai, sehingga beliau sempurna budi pekerti dan ilmu. Nah, jadi budi pekerti dan ilmu pengetahuan. Budi pekerti dengan ilmu pengetahuan kada bisa dipisah. Dikatakan orang berbudi pekerti karena ada ilmu pengetahuannya. Dikatakan orang berilmu karena berbudi berakhlak, berbudi pekerti. Akhlak inilah yang utama. Setinggi apapun ilmu kita tanpa ada akhlak, tanpa ada adab, kada ada nilai sama sekali. Adab inilah yang disebut dengan ilmu tasawuf. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada guru, adab kepada kedua orang tua, adab kepada sesama manusia, adab kepada sesama saudara, adab kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lainnya. Itu berataan ada adab. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, janganlah kamu buang air di lubang-lubang. Itu menandakan apa? Itu tanda kasih sayangnya Rasulullah, adabnya Rasulullah kepada binatang. Kenapa? Setiap ada lubang itu ada penghuninya. Begini dong apa mana? Bah kami beberang mana ada lubang situ kami bingung samot. Ujar samot, kada musim hujan, bebenyok maka panas pulang. Oh sekalinya kawan mah kami. Rasulullah kan melarang itu. Jadi kubeles di sana. Kubeles di samot, beles dendam samot kajilan. Nah artinya apa? Ada akhlak, ada adab. Apalagi adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, satu di antara adab kepada Allah Ta'ala, syukur kepada Allah, syukur dan sabar. Sebagaimana susunan huruf hijaiyah, sin, shin, sad. Sin, shin, sad. Syukur, sabar. Syukur, sabar. Syukur kedudukannya lebih tinggi, ya kan? Syukur kedudukannya lebih tinggi. Berat orang bisa bersyukur kepada Allah tanpa ada bimbingan daripada seorang guru untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan kemuliaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaan Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha, kemuliaan daripada Sayyidina Syekh radhiyallahu taala anhu, dan aku yang kita mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa kawan-kawan kita, dosa jiran-jiran kita, dosa ahli kampung kita, dosa orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, sekecil apapun kebaikan itu mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zahir batin seumur hidup, teruskan rezeki yang halal dan berdosa sahih untuk mendapatkannya, dikabulkan sekalian hajat baik hajat dunia maupun hajat akhirat, diberikan kesehatan, keafiatan zahir dan batin, matikan dalam husnul khatimah, dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam dunia dan di akhirat, masukkan ke dalam surganya biduna hisab wala iqab. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah bila hadratin nabi wa alin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.